rumah saja. Iya. Nah, kemudian ada ahli warisnya. Itu rumah itu dijual atau bagaimana sehingga misalnya dijual uangnya dibagi ke ahli warisnya itu. Iya, ini. Masalah itu kadang ahli waris tidak boleh dijual. Iya, itu gara-gara begini, Bapak Ibu, masyarakat kadang itu ini kan rumah jujukan orang tua, Ustadz. Ini kan rumah sejarah, Ustadz. Lah terus kalau ahli waris punya hak, punya kebutuhan, masa gara-gara sejarah itu kita orang sampai kelaparan? Kan tidak mungkin. Musyawarah, penting musyawarah. Ayo mas-mas, mbak-mbak, kita kumpul. Ini rumah sejatinya rumah sejarah, kenang-kenangan orang tua. Ayo, siapa di antara kita yang siap untuk membeli rumah ini? Gitu loh Bapak Ibu. Tolong gentle sebagai seorang anak, jangan untuk kepentingan dirinya sendiri tok, tapi kepentingan keluarganya. Ini penting yang begini nih. Nanti kita tawarkan, setelah kita appraisal, kita hitung, oh rumah ini harganya 500 juta. Kalau sudah kita bagi warisnya, oh ini bagiannya sekian ratus juta, 100 juta, 100 juta. Ya apa ini? Kalau kita jual, ini kenang-kenangannya ayah sama ibu. Ini gimana ini? Ada yang siap nggak? Gitu Pak. Kalau memang nggak ada yang siap, Bapak Ibu, nggak apa-apa dijual karena memang haknya mereka. Tapi kalau kita pingin ini menjadi amal soleh, bisa membantu keturunan-keturunan si mayit yang lain, contohnya, udahlah nggak usah kita jual. Toh kita punya harta, kita punya rumah, udah harusnya bagian kita segini, sekarang kita lepas. Saya wakafkan untuk Muhammadiyah. Satu, cara yang pertama. Yang kedua, sudah nggak apa-apa, pokoknya ini milik kita berempat selaku ahli waris. Besok siapapun yang butuh rumah, dia bisa tinggal di rumah ini, gitu Pak. Tapi memang zaman sekarang ini sudah edan Pak, pinginnya dijual. Kenapa? Karena istrinya sudah ngebet pengen beli mobil, gitu loh Pak Ibu. Saya mohon maaf ibu-ibu, saya beritahu, kebanyakan waris yang saya tangani itu karena dipengaruhi istri-istri dari ahli waris, akhirnya berantem. Ini saya beritahu loh Pak Ibu, ini saya kasih catatan ini. Makanya Bapak Ibu juga harus terbuka kepada istri. Kalau punya harta disampaikan ke istri. Ya Bapak Ibu ya. Ini terus terang Pak, saya banyak menemukan masyarakat ketika kita sudah menikah, kita itu tidak ngerti persoalan harta bersama itu loh. Seolah-olah harta itu pokoknya hak suami gitu loh Ibu. Jangan. Nah itu Ustadz ya caranya, karena saya banyak menemukan di masyarakat itu nanti Pak, kalau nggak diselesaikan itu jadi konflik yang berkepanjangan. Sampai evaluasi bagi waris ini belum selesai, sepertinya sekarang mau diajukan lagi di pengadilan gara-gara dulu dia dapat bagian waris dari orang tuanya. Yang satu pinter Pak, dia sudah ngerti tentang sertifikat tanah, dia robah sertifikatnya. Yang satu karena baik Pak, Om boleh nggak saya nempati bagian depan Om? Boleh, gitu loh Pak Ibu. Ternyata keponakannya pinter. Wah mas saya, Om saya kan nggak ngerti apa-apa. Dia sekat Pak, kemudian dia bayar pajak. Dia bilang kalau dia bisa bayar pajak itu adalah menjadi milik dia. Wah ini orang bahlul nih, nggak ngerti ilmunya. Orang bayar pajak itu bukan memindahkan kepemilikan Bapak Ibu, saya beritahu saja. Sampai itu berantem Bapak Ibu, karena dia mau menguasai itu loh Bapak.
Makanya nanti kalau memang ada cara ini nggak dibagi tapi diketahui kepemilikannya sekian, nanti lembaga saya bisa membantu untuk membuat pernyataan bahwa pada hari ini telah membagi waris almarhum, pewarisnya ini, ahli warisnya ini, harta warisnya adalah rumah, gitu Ibu ya. Ini pemiliknya adalah ABC. Dia tanda tangan, kemudian saksinya saya selaku pembina. Udah, itu jadikan surat. Nggak perlu ke pengadilan, benar sudah cukup. Nggak perlu berantem. Itulah Bapak Ibu lembaga yang saya dirikan, tujuannya adalah untuk bantu masyarakat-masyarakat agar mereka bisa didampingi tadi. Karena kalau enggak Pak, nanti pinter-pinteran. Nah kalau sudah meninggal, saling berebut itu kan milik bapak saya. Loh, bukannya dulu Ustadz sudah pernah dijual sama bapak saya, gitu loh Pak Ibu. Wong ada hak akte jual beli bisa jadi palsu loh Pak Ibu. Saya sedang bagi di suatu tempat, dia bilang ada Ustadz gembongnya tukang jual beli akte palsu Ustadz. Sekarang sedang dikejar-kejar polisi. Loh, keponakan saya menganggap itu bener gitu Pak. Waduh, ini repot. Saya bilang ajukan di pengadilan. Sudah kalau begitu harus dibenarkan keponakan ini. Saya terus terang Pak Ibu, kalau sudah saya bilang ini nggak mampu dengan musyawarah, ajukan ke pengadilan aja. Terus gimana Ustadz? Sudah, nanti pengacaranya saya yang bantu, saya carikan dia untuk bantu dia. Terus gimana Ustadz? Sudah, nanti saya cari orang-orang yang bisa dakwah di situ. Nah gini nih Bapak Ibu, gitu ya Ustadz ya. Silakan yang lain Ibu. Ustadz, gantian ya, ini nanti ke sini. Boleh, silakan Bapak. Ya. Iya. Iya. Ya, makasih. Nanti saya serahkan ke takmir. Mudah-mudahan nanti saya pastikan waktunya. Selagi Bapak Ibu nanti waktu saya benar-benar bisa, saya akan datang. Kan saya dekat juga di Surabaya Barat, saya di sini Pak. Tapi kalau nanti kajian betul-betul di hari efektif, ya kajiannya boleh misalnya setelah maghrib gini, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan nanti cocok. Biasanya kalau kita pengen serius sampai saya ajarin ngitung itu 4 kali pertemuan udah cukup Bapak Ibu. Sampai nanti bagaimana cara bagi warisnya. Pokoknya nanti gini, setelah kita udah bagi waris di sini ilmunya, tolong takmir, ketua ranting, tolong kita dirikan konsultasi waris. Nanti saya yang membantu di belakang. Insya Allah ini amal soleh kita bersama Pak. Nanti Bapak Ibu pasti akan dibutuhkan masyarakat. Yakin itu. Karena banyak di antara kita itu mau bagi waris itu bingung. Kira-kira ustadz siapa? Malu-malu dia. Enggak, jangan. Bapak Ibu jangan malu-malu. Ini persoalannya hukum Allah dan bergantung kepada si mayit. Kasihan. Apalagi orang tua kita. Bismillah. Saya bukan persoalan bagi-bagi waris Mas, tapi kita bantu orang tua kita. Itu caranya. Ya Bapak Ibu ya. Karena kalau enggak selesai Bapak Ibu waris, itu sampai hari kiamat Bapak Ibu, itu akan menjadi omongan generasi. Saya waktu bagi waris di satu tempat Bapak Ibu, ternyata setelah saya bagi selesai, dia WA saya anaknya, Ustadz alhamdulillah ibu sudah bisa tidur nyenyak, gitu loh Ibu. Loh selama ini banyak nggak bisa tidur. Gimana bisa tidur Ustadz? Dikit-dikit diomongin ngambil harta suaminya, nggak ngerti saudaranya. Kaya-kaya tapi nggak tahu diri, gitu ya Pak. Gimana mau bisa tidur Pak? Loh ini benar-benar terjadi loh. Yang saya sampaikan ini Bapak-bapak, itu yang benar-benar terjadi di masyarakat. Bukan rekayasa Ibu. Yang terjadi di masyarakat Ibu. Ya Ibu, makanya saya juga kadang kalau ada seorang wanita dia suaminya meninggal dunia, kadang saya bilang kepada saudaranya, sini, tolong itu wanita itu disampaikan, Mbak, barangkali kalau mau menikah lagi silakan, terbuka gitu loh Ibu. Karena kita kadang itu, jadi gini Pak Ibu,
Suami istri itu mendapat bagian waris karena hubungan perkawinan, gitu loh Pak. Makanya ketika ada wanita dia sudah cerai sama suaminya, dia nggak dapat bagian waris. Tapi kalau anak, ibu, dan saudara kandung itu karena hubungan apa Bu? Darah, gitu loh Pak. Ngerti ya Pak Ibu ya? Makanya rumusnya begini, sedikit saya tambahkan sebelum ke jenengan Mas. Kalau kita mau menyelesaikan waris, ingat kata-kata si mayit. Bapaknya yang mendapat bagian waris, bapaknya siapa Bu? Bapaknya si nah gitu. Anaknya siapa? Anaknya si mayit. Istri atau suaminya, suaminya siapa? Istri suaminya si mayit, gitu Pak. Saudara kandungnya siapa? Saudara kandungnya si mayit, gitu. Hartanya harta siapa? Hartanya si mayit. Makanya Bapak Ibu, kalau di kitab-kitab waris ya nggak ketemu itu. Ya disitulah Pak. Alhamdulillah, karena saya concern betul-betul mempelajari waris, saya niatkan untuk dakwah. Allah mudahkan saya mengembangkan hukum waris ini. Jadi buku yang saya buat ini Pak, itu bukan di kalangan muslim, di kalangan non muslim. Loh, oh ternyata ada ya hukum waris. Kalau orang yang meninggal itu hartanya sustainable, gitu Pak. Dalam bahasa Inggris itu saya sebut istilah namanya Sustainable Islamic Family Finance, keuangan keluarga yang sustainable. Dalam bahasa Arab saya gunakan istilah insyabul miras, menggerakkan harta waris menjadi harta yang produktif. Coba PowerPoint-nya dikembalikan Mas, sedikit Pak Ibu. Di akhir saya ingin tunjukkan Pak Ibu, slide paling akhir yang ada panah-panahnya. Terus paling akhir. Ini tuh deh tadi. Ini contoh-contohnya Pak. Ke atas lagi Mas, paling pertama. Oke. Ke atas lagi. Atas lagi Mas Erwin. Atas lagi. Nah, ini contoh. Kalau kita punya harta waris bentuknya pertanian ke perkebunan. Kalau kita punya uang, tolong jangan dijual. Gitu loh. Itu kalau dijual Bapak Ibu, itu alih fungsi loh Bapak Ibu. Sekarang kita semakin merosot perolehan pertanian kita, itu karena ketika orang tuanya sudah meninggal, itu dijual sama anak-anaknya alih fungsi, itu loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ini kalau kita pikirin, ini bicaranya adalah bagaimana kita menjaga sektor pertanian itu tetap betul-betul dia ada, sehingga meringankan masyarakat. Oh sekarang harga beras itu bisa mahal sekali loh Bapak Ibu. Udahlah kita ndak usah jual, lihat keuntungan nanti sawah, silakan berikan itu untuk jamaah ranting Muhammadiyah kita semua, teriak gitu loh Bapak Ibu. Tapi sayang, seperti drama kayak begitu Bapak Ibu. Ya Pak ya, bener Pak, saya itu. Nah makanya nanti coba ke bawah mas ke bawah. Nah ini dia contoh. Ini yang sedang dikejar-kejar, karena kemarin buku ini ada juga dibeli untuk ke Malaysia. Ini kemarin saya kirim lagi, ada profesor yang saya kasih hadiah di USM, University Science Malaysia, karena saya dekat dengan beliau. Dia pernah punya buku tentang distribusi keuangan. Tolong Mas Jan islamkan buku saya. Nah ini saya buatlah buku ini untuk beliau juga di sana. Nih Pak, contoh. Saya bisa berdiri nggak nih? Bisa ya Pak ya? Nah, ini saya beri contoh. Ini ilmunya Bapak Ibu. Insya Allah ulama-ulama yang lain belum ada mengembangkan ini, baru saya. Pewaris dia kan punya harta waris. Harta warisnya dikelola oleh siapa? Oleh ahli waris. Karena ahli waris nggak punya kemampuan, maka dia serahkan kepada pihak kedua, yaitu orang lain. Diakui atau tidak Bapak Ibu, kalau orang tuanya petani, itu anak-anaknya nggak mau jadi petani, karena seolah-olah kalau petani Bapak Ibu hidupnya miskin. Bapak Ibu tahu nggak, saya kemarin ke Palembang ketemu pengusaha petani Chinese.
dia punya 4.000 hektar sawah. Ketemu dengan kita para pengusaha, bawanya apa? Range Rover. Gitu dong. Wong kita enggak, kalau petani pakaiannya compang-camping. Loh, ya enggak tampilin, makanya dakwah dengan penampilan. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya Pak ya, ini harus diajarin ini kita ini. Nih, ternyata dikelola oleh pihak luar, keuntungan yang didapat diberikan kepada ahli waris, diberikan juga kepada pengelola. Saya sebut istilahnya insyabul waris atau miras bil mudharabah. Itu loh Pak Ibu. Akhirnya sawah itu tetap ada, turun temurun, hasilnya digunakan untuk ahli waris, keturunan ahli waris. Gitu loh Pak. Sektor pertanian tidak merosot. Karena secara ekonomi, kalau pertanian semakin sempit, pendapatan sedikit, akhirnya apa? Harganya semakin tinggi, gitu loh, Ibu. Itu ilmu ekonominya tuh di situ. Yang kedua, ahli warisnya mau karena dia petani, gitu Ibu. Diserahkan kepada satu ahli waris. Nih Pak. Ada, ini contoh, harta warisnya itu sudah dibagi, ada yang bentuknya hibah. Tapi dia bilang, Mas, walaupun saya hibah, saya nggak bisa ngelola, ini nggak manfaat. Boleh nggak saya serahkan lagi kepada ahli waris? Gitu Pak. Wah, keren saya bilang. Dikelola lah harta hibah ini, Ibu, keuntungannya dibagi kepada ahli waris, karena ahli waris dia menyewa harta hibah itu untuk dikelola bersama-sama. Saya sebut di sini namanya insyabul waris bil ijarah, karena dia sewa. Jadi Bapak Ibu, jadi gini, hidup itu kan kadang orang itu sukses, ada bencana, usahanya kebakaran Pak, akhirnya Pak, dia nggak punya apa-apa. Dia coba, gimana Ustadz, saya bisa nggak ya ngelola harta waris milik saudara saya? Coba komunikasi, jadilah pola ini. Yang ketiga Mas Erwin, nih ini ilmunya nih Pak Ibu, ini saya beritahu. Artinya besok kalau Pak Ibu punya harta waris, jangan dikit-dikit dijual, jangan. Ini gimana, ini harta yang sudah diusahakan orang tua kita, dijaga gitu loh Pak Ibu. Ini loh Ustadz, seperti yang tadi itu, yang rumah itu dikelola. Ini loh Ibu, hartanya karena dia banyak dibagi dua Pak. Yang satu dikelola oleh ahli waris, yang satu disewakan. Karena dia punya harta hampir 4 hektar, dia nggak bisa ngelola sendiri. 2 hektar dia kelola sebagai ahli waris, 2 hektarnya disewakan. Kan punya penghasilan semua itu, kan nggak dijual. Itu yang saya sebut namanya insyabul miras bil mudharabah wal ijarah, gitu Ibu. Wah, itu keren Pak, bener. Makanya Bapak Ibu dalam persoalan waris, banyak kampus-kampus negeri itu mesti minta saya, mereka-mereka yang sedang S3 itu mesti tolong Ustaz dampingi saya. Saya kalau mau nyari uang gampang aja, iya mau berani bayar saya berapa? Dan saya tidak mau seperti itu. Biarlah ilmu ini menjadi amal soleh kita bersama. Benar Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Apalagi S3 Pak, saya ngomong 30 juta pun pasti dibayar. Tapi bagi saya itu bukan bagian penting. Tapi biarlah dia mengerti bagaimana waris ini ilmu penting untuk masyarakat dan menyelamatkan orang tua kita. Ya, sekali lagi terakhir ada nggak? Nah, saya kira ini buku yang tadi saya itu. Ayo Mas, terakhir ya. Udah jam 8 nih Pak, saya belum istirahat Pak. Oke Mas, ayo Mas. Ya. Yang pertama itu ada orang nikah tapi nggak punya anak. Oke. Itu hartanya kemana itu besoknya? Lo nggak tahu kemana? Iya, iya.
Baik, ini pertanyaan penting. Tapi dari kalau ada anak tiri atau anak adopsi itu dapat nggak ya? Ya, ini pertanyaan penting. Nih, Bapak Ibu, jawabannya gampang. Jawabannya susah apa gampang, Bu? Gampang. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua. Kalau anak tiri, anak adopsi, tadi rumusnya yang mendapatkan harta waris anaknya sopo, Bu? Anaknya si ya gitu. Anak adopsi, anak tiri itu anaknya si mayit bukan? Bukan. Tapi boleh nggak kita membagi mereka? Boleh. Gunakan mana? Surah An-Nisa ayat 8. Gitu jadi. Farzuquhu minhu, bagi sekedarnya. Ini penting, Ibu, jujur ini pertanyaan penting. Karena banyak saya menemukan di masyarakat ada anak angkat yang dia ngerti, Pak. Wah, ini milik saya, Ustaz. Gitu. Saya pernah, Pak, di suatu daerah. Wah, kaya, Pak. Kaya bener, kaya bener. Sekarang saya gini kan, Bu. Ibu kalau nggak nyimpen harta ini yang bukan milik, ibu kaya nggak? Kaya, Ustaz. Lapo ibu megang harta itu? Kasih ahli warisnya. Oh gitu ya, Ustaz? Iya, karena nggak boleh. Ini bisa jadi habis loh harta yang ibu miliki. Oh gitu, Ustaz? Diserahkan. Iya, Ustaz. Sebenarnya saya ini anak angkat, Ustaz. Dulu itu bapak, karena dia nggak punya anak, bapak bikinin surat saya itu sebagai anak. Nggak bisa. Gitu ya, karena gampang, Pak. Saya cek saudara kandungnya, benar nggak dia punya anak? Nggak punya, itu anak angkat. Saksi itu gampang, Pak. Orang punya anak nggak punya anak itu ngeceknya gampang. Ya, Pak Ibu. Ya itu. Sekarang yang kedua, orang kalau nggak punya anak bagaimana? Gampang. Buka surah An-Nisa ayat 12 ditambah 176. Mereka yang tidak punya anak, dia meninggal dunia, ketika tidak punya anak, maka warisnya disebut warisnya kalalah, waris yang mereka tidak punya keturunan. Lalu dibagi kepada siapa? Satu, kalau orang tuanya masih ada, maka orang tuanya si mayit dia menjadi ahli waris. Siapa lagi? Karena nggak ada di bawah keturunannya, maka ke samping saudara kandung si mayit, gitu. Maka dalam contoh pertanyaan yang pertama ini, siapakah yang berhak menerima harta waris? Satu, orang tua si mayit. Yang kedua, saudara kandung si mayit. Udah, itu jawabannya. Istri dapat, karena istrinya dia masih belum cerai ketika dia meninggal, ya kan? Istrinya dapat, berarti orang tua si mayit, saudara kandung si mayit, kemudian istri si Nah, betul juga tuh Mas David. Itu sudah. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, saudara kandungnya sudah menguasai hartanya. si mayit itu, ibunya karena sudah sepuh dipengaruhi. Bapak Ibu, saya beritahu, terjadinya persoalan waris yang juga banyak terjadi di orang-orang Muhammadiyah yang dia tadinya pengusaha. Kasihan, Pak, sampai sekarang berantem. Saya bilang segerain. Kalau nggak disegerakan berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ingat, ini ada Allah. Bu, saya beritahu nih Bapak, harta waris sifatnya panas, Pak. Kalau kita megang hak bukan milik kita, hati-hati, Pak. Itu cepat habis. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati, Ibu. Dan itu banyak terjadi di suatu daerah sampai dia hidup miskin, Pak. Aduh, kasihan. Kasihan banget, Ibu. Karena dia poya-poya. Aduh, bahaya. Tapi mereka-mereka yang betul-betul dia sesuai dengan petunjuk Allah, dia bilang, udahlah Ustadz, enggak apa-apa Ustadz, uang saya seperti uang nemu kok Ustadz. Gitu ya, Pak. Aduh, uang nemu kok nggak dibagi ke umat, gitu, Pak. Tetap diterima, gitu. Makanya Bapak Ibu, saya banyak pengaruhi orang-orang, anak-anak muda, para kiai-kiai, ustadz-ustadz. Ayo kita perkaya negara kita, bukan diri kita. Maksudnya umat, gitu loh.
Ayo kita perkaya yuk umat yuk gitu. Waduh. Iya boleh. Jam 8 selesai ya Pak Ibu ya. Jam 8 ya. Jadi gini, kita ada 3 bersaudara, Ya. 4. Satu ini yang laki-laki, dia ini berkebutuhan khusus. Ya. Bagaimana? Nah, orang kebutuhan khusus kan tidak punya kemampuan memegang harta. Ya. Tolong dong ahli waris gentle. Ustadz boleh nggak saya pegang harta anak kebutuhan khusus? Boleh, tapi tolong jangan dimakan ya. Itu aja. Kalau dimakan ketemu surah An-Nisa ayat 10, dia makan harta seperti api neraka. Gitu loh Mas David. Memang gini yang menjadi persoalan ini sekarang Bapak Ibu. Ini sekarang masyarakat individu-individu itu sedang butuh uang gitu loh Pak Ibu, menjadi masalah ini. Bukan kelebihan duit, bukan Pak, butuh duit sekarang kita. Sehingga yang seperti tadi Mas David ini memang perlu dijaga. Orang kebutuhan khusus Pak itu butuh betul ekonomi untuk menjaga dia. Wong saya pernah membagi di suatu tempat orang kebutuhan khusus Pak. Terus gimana Ustaz? Dia akal-akali Pak. Gitu loh. Kan kasihan udah kebutuhan khusus, dia hidupnya merana, makannya nggak terjaga, padahal dia punya harta waris. Makanya ibu bapak sekalian, kuncinya adalah kalau itu bukan milik kita, tolong betul-betul berikan kepada pemiliknya siapa. Kan banyak dalam Al-Quran itu, janganlah kamu makan harta yang batil. Makanlah sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu, yang halal, yang baik. Itu begitu Mas David. Tapi kalau betul-betul ada, tolong betul-betul musyawarah ya Mas ya, dijaga betul siapa yang betul-betul menjaga bagian hartanya ini, sehingga digunakan untuk apa? Satu, bisa diproduktifkan sehingga harta ini bisa bermanfaat untuk ahli waris yang lain, dan kepemilikannya tetap menjadi milik yang kebutuhan khusus tadi. Kan jadi amal soleh itu Mas David, ya kan? Gitu. Kalau memang kita betul-betul nggak mampu, ya ayo jaga bareng-bareng gimana caranya agar betul-betul miliknya anak ini ya tetap digunakan untuk kebutuhan dia gitu. Orang kebutuhan khusus kan memang dia tidak mukallaf gitu loh Mas David ya, tidak kena beban mereka itu. Beda dengan orang-orang yang normal secara fikih, dia jadi mukallaf, beda gitu. Sehingga ya sudah, ini harus benar-benar dijaga oleh saudara-saudara kandungnya itu gitu Mas David ya. Tapi itu banyak terjadi juga, saya banyak menangani beberapa kasus juga ada hal itu terjadi itu. Tapi alhamdulillah setelah ada penjelasan akhirnya mereka mengerti. Bapak Ibu, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa membantu kita semua. Saya kalau nanti ada buku ini dari penerbit, dia 150.000. Bapak Ibu nanti siapa yang minat ya saya serahkan kepada Mas Erwin atau siapa, saya persilakan Bapak Ibu yang berminat. Tapi yang jelas ini benar-benar bisa membantu Bapak Ibu. Besok kalau bagi waris, tolong ayo kita terapin sesuai dengan waris Islam. Terus kalau kita kelola, ini loh petunjuknya buku ini. Jadi buku ini tuh Bapak Ibu seperti waris aset manajemen. Sekarang saya sedang punya profesi menjadi manajer investment yang hartanya adalah harta waris. Saya bantu orang lain Bu. Kalau dia nggak mampu, udahlah, nanti saya sebagai manajernya jangan gaji saya. Tolong jangan berantem, begitu loh, Bapak Ibu. Nanti saya yang menata harta warisnya itu, gitu loh, Bapak Ibu. Sampai begitu Pak. Tujuannya apa? Agar ahli waris betul-betul dia bisa bersaudara, membantu orang tuanya sebagai si mayit sehingga masuk ke dalam surga. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimudahkan, diringankan oleh Allah menjalankan hukum waris dalam keluarga kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak kita semua, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, mereka yang bertakwa, insya Allah mereka juga jadi pengusaha. Tolong Bapak Ibu, saya punya misi itu muda, sukses, dan takwa. Itu misi saya Pak. Saya pingin anak muda itu, ayo kita sebagai anak muda, kita sukses, kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kalau bertakwa Pak? Bertakwa itu dia orang yang ngerti bahwa dalam harta dia itu ada milik orang lain, baik mereka yang minta maupun yang tidak meminta. Jujur Pak Ibu, saya punya anak, saya sekarang sedang di pondok, saya hanya ngajarin dia berbagi adalah ciri individu yang bertakwa dan calon penghuni surga. Masya Allah Bapak Ibu, pertumbuhannya luar biasa. Bener Pak, saya doakan terus tuh. Saya hanya pesan dia, Dek, tolong jaga wudhu ya, jangan lupa dekat dengan Allah. Dia komen saya Pak, Bi, enak banget teman saya bantu terus, tapi dia nggak sayang dengan saya. Nggak apa-apa, itu tugas kita berdakwah kepada mereka. Gitu Pak. Yang namanya anak kadang dia berkeluh kesah, enak banget dia, saya bantu dia nggak bantu saya. Memang nggak begitu Pak. Dalam teorinya Allah, kata Allah, berbuat baiklah kamu kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Bukan begini, kamu bantu saya bantu, nggak gitu. Kita bantu orang lain karena Allah sudah bantu kita. Makanya teorinya gini Pak, nih loh, nih ya Bapak Ibu, bukan begini. Itu teorinya. Mudah-mudahan nanti kita kaji lagi lah bareng-bareng, karena nggak mungkin kita kajian dalam waktu yang singkat, tapi paling tidak Bapak Ibu kita punya motivasi bersama. Mudah-mudahan kita semakin beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.